Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birabbil alamin. Kita ketemu lagi, masih membahas tentang kita buku fikih Islam. Setelah sebelumnya membahas tentang benda-benda yang termasuk najis, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara mencuci benda yang kena najis tersebut. Baik, untuk melakukan kaifiat atau mencuci benda yang kena najis, cara-caranya, maka baiklah diterangkan bahwa najis terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu najis mughallazoh atau najis tebal, yang kedua najis mukhaffafah, najis enteng, dan yang ketiga najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Najis mughallazoh atau najis tebal yaitu anjing. Kaifiat atau cara mencuci benda yang kena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali daripadanya hendaklah airnya dicampur dengan tanah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb ayyaghsilahu sab'a marratin aulahunna bit-turab. Hadis riwayat Muslim. Cara mencuci bejana seorang dari kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Itu untuk cara mencuci najis mughallazoh. Lalu yang kedua najis mukhaffafah atau najis enteng. Seperti kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain susu. Jadi ya bisa dibilang ini bayi kali ya, kencing bayi. Kaifiat atau cara mencuci benda yang kena najis ini memadai dengan memercikan air atas benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak-anak perempuan yang belum makan selain susu, kaifiat mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Jadi kalau untuk anak perempuan disamakan dengan kencingnya orang dewasa. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, inna umma qaisin ja'at bi ibnil laha shaghir lam ya'kulit ta'am fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujrihi fabala alaih fada'a bima'in fanadhahu walam yaghsil. Sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta anaknya laki-laki kecil yang belum makan makanan selain susu. Sesampainya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dudukkan anak itu di pangkuan beliau. Kemudian dikencinginya. Lalu beliau meminta air, lantas beliau percikan air itu pada kencing anak-anak tadi. Tetapi beliau tidak membasuh kencing itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis lagi yang lain, riwayat Tirmizi, yugsalu mim baulil jariyah wa yurashu mim baulil gulam. Kencing anak-anak perempuan dibasuh dan kencing anak laki-laki diperciki. Riwayat Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Lalu najis yang ketiga yaitu najis mutawasitoh atau najis pertengahan, yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang tersebut di atas. Najis pertengahan ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dinamakan najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya. Seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu. Lalu najis mutawasito yang kedua yaitu najis ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, atau baunya. Terkecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Itu tadi macam-macam 3 macam najis ya. Najis mughallazoh, najis mukhaffafah, sama najis mutawasitoh. Oke, setelah jenis-jenis najis
Ini baru kita membahas tentang cara mencuci benda yang kena najis. Benda yang pertama, bukan benda. Cara mencuci yang pertama adalah mencucinya dengan istinja. Nah, ini mencuci istinja apabila keluar kotoran dari salah satu dua pintu. Wajib istinja atau membasuh ya, dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula-mula dengan batu atau lainnya kemudian dengan air. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala innahuma yu'adzaban amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastangzihu min baulih. Hadis muttafaqun alaih atau sepakat ahli hadis. Beliau telah melalui 2 buah kubur. Ketika itu beliau bersabda, kedua orang yang ada dalam kubur ini disiksa. Seorang disiksa karena mengadu-adu orang, dan yang seorang lagi karena tidak mengistinja kencingnya. Sepakatan para ahli hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stajmara ahadukum falyastajmir witra. Apabila seseorang dari kamu beristinja dengan batu, hendaklah ganjil. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, qala Sulaiman nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min salasi ahjar. Sulaiman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita beristinja dengan batu kurang dari 3. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini disebutkan 3 batu, berarti 3 buah batu atau 1 batu bersegitiga. Yang dimaksud dengan batu di sini ialah tiap-tiap benda yang keras, suci dan kesat, seperti kayu, tembikar, dan sebagainya. Adapun benda yang licin seperti kaca tidak sah buat istinja karena tidak dapat menghilangkan najis. Demikian pula benda yang dihormati seperti makanan dan sebagainya karena mubazir. Syarat istinja dengan batu dan yang sejenisnya hendaklah sebelum kotoran kering. Dan kotoran itu tidak mengenai tempat lain selain tempat keluarnya. Jika kotoran itu sudah kering atau mengenai tempat lain selain dari tempat keluarnya, maka tidak sah lagi istinja dengan batu, tetapi wajib istinja dengan air. Itu tadi cara yang menghilangkan najis dengan istinja. Nah, ini itu tadi kaifiat atau cara menghilangkan najis, yaitu dengan istinja atau dengan baik dengan batu maupun dengan air. Baik, segitu dulu untuk kaifiat atau tata cara beristinja untuk membersihkan najis atau kotoran tadi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.